Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami yang ada di tempat ini, juga kami yang ada di rumah, kembali boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kembali tiba saatnya kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman Tuhan boleh menyapa setiap kami di dalam pergumulan kami. Biarlah gereja kami Tuhan, dan juga setiap kami yang menjadi bagian dari gereja Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat. Biarlah Tuhan kembali memanggil kami. Biarlah Tuhan kembali membakar hati kami, supaya banyak orang dimenangkan, supaya kasih Tuhan dinyatakan melalui kehidupan setiap jemaat Tuhan. Berkati hamba yang mempersiapkan, kiranya Tuhan mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara sebuah tema gereja yang berbuah, gereja yang berubah. Dan mohon maaf, saya sengaja membuat PowerPoint saya sedikit jadul dan tua, supaya itu membantu kita mengingatkan gereja di masa tua, dan supaya tidak terlalu kontras dengan warna yang indah dari dekor di belakang kita, saudara-saudara, ya. Gereja yang berbuah, gereja yang berbuah, gereja yang berubah. Mari kita membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai yang ke-47. Hari ini kita boleh merayakan hari reformasi. Semoga kita kembali diingatkan spirit gereja sejak zaman Kisah Para Rasul, zaman reformasi dan selanjutnya, supaya panggilan kita sebagai gereja boleh ditajamkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi setiap kita Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai yang ke-47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, ketika saya masih SMA, mama saya bercerita tentang kakek saya. Dia bercerita bahwa kakekmu bukanlah orang percaya. Kakekmu adalah salah satu, dalam tanda kutip, orang pinter di sebuah tempat ibadah Chinese, saudara-saudara. Dan dia yang biasanya menulis ramuan-ramuan atau yang warnanya merah seperti itu, saudara-saudara, yang ditempelkan di rumah-rumah. Tapi suatu hari kakek kamu berjumpa di alun-alun kota Blora. Dia yang tidak percaya, dia melihat seorang yang kelaparan di sana. Dan ketika melihat kelaparan, dan dia bertanya, mengapa kamu kelaparan? Aku tidak bisa makan. Dan itu adalah seorang penginjil dari sebuah gereja yang bernama Gereja Bala Keselamatan, Salvation Army. Dan di situ sebagai orang yang tidak percaya, dia tidak tahu bagaimana, dia ajak ini penginjil pulang dan dikasih makan dan diantar kepada adiknya yang adalah orang percaya. Dan disitulah awal gereja Tuhan yang namanya Gereja Bala Keselamatan, yang membuat banyak keluarga kami bisa percaya kepada Yesus, termasuk saya ambil bagian dari gereja, dari seorang yang bukan percaya, yang di tengah alun-alun menjamu seorang hamba Tuhan yang sedang kelaparan. Dan luar biasa di era penjajahan itu, saudara-saudara, ketika kota itu lapar, akhirnya gereja inilah yang mengenyangkan seluruh kota. Baik Kristen atau tidak Kristen, mereka boleh datang ke gereja untuk mengambil sebuah beras. Mungkin yang muda-muda tidak tahu, tetapi yang tua mungkin tahu. Saya saja tidak tahu. Saya baru search di Google. Ada yang namanya beras burgul, ya. Beras yang sangat keras, beras yang sangat tidak enak. Tetapi akhirnya orang kelaparan satu kota, dan mereka boleh mengingat di dalam memori mereka. Ada satu gereja yang terbuka dan banyak orang antri beras. Dan perut mereka dikenyangkan oleh rumah Tuhan. Bukan hanya spiritual, bukan hanya intelektual, tapi betul perut mereka dikenyangkan oleh makanan, materi. Dan di situ mereka boleh mengingat. Dan kalau saya mengingat yang tua, oh iya, dulu ada satu gereja, orang tua mengatakan, yang ketika kita kelaparan dan ternyata kita datang di sana dan kita diberi makan.
Saudara-saudara, gereja berkembang karena apa? Ketika Yesus mengutus murid-murid, Yesus mengatakan murid-murid tidak boleh membawa pundi-pundi. Murid-murid tidak boleh membawa bekal atau kasut. Kita tahu bahwa penulis kisah para rasul ini adalah penulis Injil Lukas. Lukas 10 ayat 4 mengatakan, kalau kamu pergi berdua, jangan bawa bekal, jangan bawa kasut. Kamu bawa pakaian itu tidak perlu banyak-banyak. Dan kamu harus pergi ke satu kota untuk apa? Untuk masuk di sana dan menunggu sambutan dari orang-orang yang mau menerima kamu, memberi makan dan memberi pakaian tumpangan air buat kamu. Dan ketika itu, akhirnya ketika rumah itu menerima kamu, Tuhan akan memberkati rumah itu. Maka Tuhan mengatakan di dalam Lukas 10 ayat 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Tetapi yang menerima para pengikut Kristus ini, merekalah orang-orang yang mendapatkan berkat. Saudara-saudara, jadi penginjilan pertama, pemberitaan kabar kerajaan Allah bukan dari orang yang punya, yang kaya memberikan, tetapi sebagai orang-orang yang lemah, yang datang ke setiap rumah meminta makan, meminta tumpangan, meminta air. Ini artinya apa? Harus punya humility, kerendahan hati, bukan kesombongan ketika kita kaya, ketika kita diberkati, ketika kita punya segalanya, tapi sebuah kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu semakin nyata ketika kita punya semuanya, ketika kita punya bangunan megah, tetapi ternyata kita merasa itu juga bukan punya kita. Itu adalah pemberian Allah yang maha besar. Itu adalah anugerah Tuhan kalau kita dipercaya. Karena Tuhan menyatakan seperti ini, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya membaca bagian tadi dengan perspektif hospitality. Hospitality adalah sebuah tema yang beberapa tahun lalu, kalau saudara-saudara ingat, pernah diangkat di gereja kita di era Paskah. Di era Natal, hospitality, yang ada bangunan rumah besar di sini, saudara-saudara ya. Itu ingat beberapa tahun yang lalu ya. Hospitality, sayangnya buku-buku tentang hospitality baru muncul belakangan. Ini adalah penelitian saya ketika saya mau tesis dan akhirnya saya tidak lanjutkan karena bukunya tidak banyak. Padahal ini adalah bagian yang penting di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hospitality ini apa, saudara-saudara? Kata hospital itu sebetulnya dari hospitality. Dan kalau saudara tahu, hospital itu bukan sesuatu yang komersil pada mulanya. Hospital itu sebetulnya ada di samping gereja di dalam sejarah. Maka kalau Anda nonton film-film pertengahan, film-film sebelumnya, kadang-kadang orang itu bisa datang ke gereja dan mereka bisa menginap, mereka bisa diberi makan, mereka bisa diberi minuman di sana. Jadi hospital itu di samping gereja. Dan ada beberapa hospital besar di sekitar abad 400-600 yang betul-betul memberi makan kota. Ya, jadi konsep hospitality sebetulnya konsep di dalam Alkitab yang ada dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, philoxenia. Lo itu cinta, xenia itu strangers, mencintai orang asing. Dan kalau pada zaman kuno, di masa Israel, orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang hospitable. Terjemahan Indonesia kurang bagus karena ramah tamah. Ya. Ini bukan cuma ramah tamah, tetapi hospitality adalah praktek kesalehan yang menerima orang asing. Untuk apa? Untuk dikenyangkan perutnya, untuk dikenyangkan dahaganya dari air, dan diberikan tempat perlindungan supaya mereka dijauhkan dari ancaman yang jahat dunia ini. Kita tahu pada zaman itu polisi juga nggak ada, saudara-saudara. Tidak sekuat sekarang. Sehingga kalau kamu di luar kota sampai pagi itu berbahaya sekali. Kamu bisa dirampok dan banyak penyamun juga. Maka hospitality itu diberikan sebagai satu kesalehan. Jadi kalau orang saleh itu pada zaman itu hospitable. Karena pada zaman itu juga belum ada Alkitab, saudara-saudara, yang ditulis, ya. Jadi nggak bisa saat teduh setiap hari begitu ya. Karena belum ada ditulis, reformasi baru kita bisa membaca Alkitab. Pada zaman itu mereka mendengarkan di bait Allah, mereka mempraktekkan kehidupan. Jadi mereka tidak fokus hanya membaca Alkitab, tetapi Alkitab itu dibaca oleh orang-orang melalui kehidupan mereka. Itulah gereja, saudara-saudara ya. Ada hospitality, sebuah praktek kesalehan. Ada seorang rabi Yahudi, bukan orang Kristen, yang mengatakan bahwa ketika Abraham mempraktekkan hospitality,
Dikatakan bahwa so that whoever came and enter could eat and drink and then say a blessing to heaven. Ketika orang yang datang dan minum dan makan, kelaparan dan kehausan, dia bisa mengadah ke langit dan mengatakan, thank you God, thanks God for your blessing. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Jadi hospitality seharusnya menjadi bagian yang penting di dalam kekristenan, saudara-saudara. Mengapa? Karena Israel dulu adalah orang asing yang dibuang, yang tidak mendapatkan hospitality dari Mesir. Justru Israel mendapatkan penganiayaan, perbudakan, pemerasan. Dan justru saudara-saudara, akhirnya Tuhan adalah the hospitable God. Tuhan adalah Allah yang hospitable, yang membawa orang-orang Israel keluar untuk diberikan satu tempat yang namanya Kanaan. Di situ ada susu, di situ ada madu. Setiap orang bisa dikenyangkan. Dan dia berpesan kepada Israel, kamu dulu orang asing. Kamu dulu orang asing. Maka perlakukan orang asing karena kamu dulu yang ditindas. Jangan seperti Mesir. Dan kalau kita lihat di sepanjang Alkitab kita, isinya adalah hospitality. Saudara-saudara, ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hospitable. Dan hospitality itu ketika Tuhan datang di dunia, Tuhan memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya dulu waktu sekolah minggu nyanyinya dengan bahagia, saudara. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada. Saya sambil senyum-senyum, saudara-saudara. Sekarang ketika menyanyi saya sedih, tapi Yesus tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Sehingga Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapa yang terhina? Siapa yang paling hina? Apakah hanya orang miskin? Tidak. Orang-orang yang mengalami ketidakadilan, orang-orang yang tidak memiliki, dia bisa orang kaya, dia orang miskin. Setelah saya di Jakarta, saya melayani beberapa anak orang sangat kaya. Ternyata ketika saya melayani, saya bukan dari orang kaya. Saya adalah orang yang tidak punya, tetapi waktu saya bertumbuh, saya mengalami banyak penghinaan dari orang-orang yang cukup kaya. Sehingga saya agak terganggu dengan orang-orang kaya. Tetapi Tuhan bukakan mata saya. Ketika saya melayani di satu sekolah, ya, yang banyak orang kaya. Di situ banyak ternyata anak-anak yang kaya. Mereka membutuhkan teman. Mengapa? Karena banyak teman-teman mereka datang karena kekayaan mereka. Mereka tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi mereka diperlakukan karena kekayaan mereka. Dan celaka ketika itu dilakukan di gereja. Jadi mengasihi bukan orang kaya, orang miskin. Maka itu ada Sakius, saudara-saudara. Maka itu ada perempuan yang berdosa. Maka itu ada perempuan Samaria. Di perempuan Samaria ini sungguh menyedihkan. Orang Yahudi nggak boleh ngomong. Kalau Anda menerima makanan dari orang Samaria pria, itu sama aja maka Anda makan babi. Karena pada waktu itu orang Yahudi tidak memakan babi. Jadi Yesus meminta air. Yesus rela dilihat dengan negatif oleh bangsanya bahwa dia adalah orang kafir. Dan bukan hanya prianya, Yesus meminta secara khusus saudara-saudara kepada seorang wanita. Karena orang Yahudi ada satu teks yang mengerikan. Yang mengatakan apa? Wanita Samaria sejak bayi itu sudah menstruasi. Maaf saudara-saudara. Dan maka itu najis. Maka itu nggak boleh. Jadi wanita Samaria ini bukan hanya orang Samaria dikucilkan. Tetapi dia oleh orang Samaria yang dikucilkan. Dia juga dikucilkan. Saudara-saudara, inilah kita punya Allah yang hospitable. Kita punya Allah yang penuh dengan anugerah. Yang mengenyangkan setiap orang. Di bagian tadi kisah para rasul 2 ayat 46 sampai 47. Maka kita di akhiran Alkitab tadi mengatakan. Dengan berkumpul dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dan memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Sambil memuji Allah dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, di dalam worship Kristen, ternyata worship Kristen
Tidak hanya di bait suci. Early Christian, gereja mula-mula memaknai ibadah bukan berhenti di dalam bait suci, tetapi ibadah juga di rumah-rumah. Dan di sini saya tersentuh dengan agama lain yang selalu ada sesembahannya di rumah. Karena ketika mereka masuk, saudara kalau tahu rumah kuno, itu sengaja dikasih depannya itu tinggi. Supaya apa? Kalau kamu nggak nunduk, kamu nggak hormat pada satu, ada satu meja yang utuh, kamu harus tunduk. Ya, karena nggak mau tunduk dipaksa. Kalau nggak kesandung saudara-saudara, nyongsop kamu gitu ya. Ternyata di dalam rumah mereka mengintegrasikan yang namanya ibadah. Dan kekristenan sejak awal melihat ibadah tidak berhenti di bait suci. Tetapi ibadah juga di rumah-rumah. Dan mereka memecahkan roti. Roti itu kalau zaman sekarang nasi di konteks kita ya saudara-saudara. Jangan nanti berubah lagi. Ya udah kita ke rumah masing-masing kita pecah roti gantian saudara-saudara. Tidak itu saudara-saudara. Tetapi mereka memecahkan roti dan ada apa? Dengan gembira. Dan dengan tulus hati. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada ketulusan hati. Mereka makan bersama. Saudara-saudara kalau kita mau makan sama musuh kita enggak? Enggak. Makan itu sesuatu yang private. Maka bisnis saudara-saudara sebetulnya konsep hospitality, konsep entertainment itu sebetulnya itu dari Alkitab. Dari Alkitab ketika kita menjamu orang sehingga apa? Kita lebih dekat karena kita tidak mungkin makan bersama dengan musuh kita. Kita punya rumah makan private di keluarga untuk orang-orang yang dekat kita. Kita lebih nyaman dengan orang-orang yang dekat untuk makan bersama dengan kita. Ketika saya memahami ini, saya selalu bersyukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di dalam dunia bisnis. Karena setiap hari saudara-saudara di tengah pandemi ini, saudara-saudara para bisnismen, berapa banyak Anda memberikan makan kepada setiap orang, Kristen atau tidak Kristen. Setiap hari makan 3 kali, satu keluarga. Dan bayangkan dalam 1 tahun, bukankah saudara-saudara melakukan mujizat yang Yesus lakukan? Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Sampai saya kepikir ya saudara-saudara, waktu 40, kenapa dulu saya tidak jadi bisnismen? Begitu indahnya Tuhan percayakan kita. Banyak orang bisa makan dan mengangkat matanya melihat ke langit. Thanks God buat hari ini ketika pandemi ini. Maka tangisan para bisnismen Kristen di tengah pandemi ini adalah dia harus mengeluarkan beberapa orang. Untuk perusahaan dia bertahan. Untuk perusahaan dia tetap bisa memberi makan. Dan dia harus merelakan orang-orang itu di tangan Tuhan yang adil. Di tangan Tuhan yang selalu peduli, yang hospitable kepada setiap orang, baik orang jahat ataupun orang yang baik. Amin. Saudara-saudara, kekristenan sungguhlah indah. Dan saya ajak kita, ada satu integrasi antara rumah ibadah dan rumah kita. Karena rumah kita, ada kita di sana dan itu ibadah. Kalau di dalam konteks ini saya akan jabarkan lebih luas. Bukan cuma rumah kita, tempat kerja kita. Bahkan sekarang mungkin kafe-kafe. Istri saya ngomel terus, kerjaannya nongkrong di kafe. Ketemu orang, saya bilang kantor saya kafe. Setiap hari ketemu orang. Kadang kamu itu gak capek ya di kafe terus ketemu orang. Nraktir lagi katanya. Kalau orang muda nraktir lagi, kamu gak tahu uangmu habis. Yang saya traktir gak tahu, uang saya tinggal sedikit saudara-saudara ya. Waktu itu ya. Tapi itulah saudara, mungkin disitulah ada tempat-tempat yang roti bisa dipecah. Kita minum bersama dan hati orang terbuka untuk kasih Tuhan saudara-saudara. Saya akan bukakan early Christian lifestyle saudara-saudara. Di dalam early Christian lifestyle ada yang namanya house church. Yaitu gereja yang rumah. Dan saudara pada rumah pada masa itu tidak bisa banyak orang. Minimal cuma 40-30 penuh. Ya, rumah yang cukup besar dan dikatakan apa? Seorang ahli early Christian yang bernama Larry Hurtado mengatakan sebuah karakteristik utama dan akan berbagi makanan di dalam praktek ibadah dapat dilihat sebagai kontribusi kepada intimasi sosial dan solidaritas yang kuat di antara para jemaat. Jadi mereka ditandai dengan apa? Makan. Makan. Kalau saudara di Tuban ada satu kelenteng yang sangat besar dan kalau Anda tanya tukang becak di sana, kelenteng ini mana? Langsung semangat ngasih tahu. Kenapa? Karena kelenteng itu setiap hari, setiap orang bisa makan gratis di sana. Setiap hari. Sampai hari ini. Saudara-saudara.
Jadi saya lihat sekali, kelentengnya mana? Oh, matanya bercerah-cerah, saudara-saudara. Dia lagi dianterin, saudara-saudara. Ada rumah makan. Saudara-saudara, itu adalah tanda kekristenan. Jadi kalau pupnya besar untuk makanan, saudara-saudara, itu sebagai tanda. Tetapi bukan cuma itu, saudara, bukan mengandalkan saja. Karena setiap orang membuka rumahnya untuk orang-orang bisa makan. Ketika banyak anak-anak datang ke rumah saya ketika di dalam keadaan berat. Bukan hanya dari anak-anak GKI. Anak-anak gereja lain bahkan yang tidak bergereja. Anak saya melihat setiap anak yang datang kadang ada yang menangis. Kadang ada yang badannya lebam karena dipukulin orang tuanya. Dan anak saya mulai melihat papanya menemani, mamanya menemani anak-anak seperti itu. Dan biasanya anak-anak saya ikut-ikutan akhirnya. Anak saya yang pertama baru bisa bikin cookies, ya, bikin roti. Siapa yang datang hari ini, Pak? Dia bikinin dan dia melayani dengan memberi cookies. Dan saya sangat bahagia karena itu. Saya sangat bahagia, indah sekali. Kadang-kadang dia tidak disuruh bisa kasih minuman. Sehingga anak-anak itu bisa lihat, aku diambilin minuman sama anak kecil. Saudara. Tapi itu adalah sesuatu yang indah. Saudara-saudara, gereja ditandai dengan apa? Makan bersama, memecah-mecah roti. Bergantian di rumah-rumah. Dan ada satu praktek yang kita udah gak praktekkan, namanya holy kiss. Ya, itu ciumannya bibir dengan bibir. Maaf saudara-saudara ya. Waduh, bagaimana? Maka pada zaman dulu kekristenan juga dituduh ada immorality. Kenapa? Karena ada ciuman bibir dengan bibir, holy kiss. Anda lihat ayat-ayat yang saya sampaikan di sana. Ini berbicara konteksnya ibadah. Jadi di dalam ibadah ada ciuman, saudara-saudara. Sekarang gereja-gereja masih ada ya. Ada satu gereja ortodok Yunani kalau tidak salah. Setelah pulang jemaatnya itu saling bercium, tapi tidak bibir, pipi, saudara-saudara ya, kepada pendetanya. Jadi kayak musuh itu di depan diciumin semua jemaatnya. Kalau 1000 itu pasti semu bisa pusing itu, saudara-saudara ya. Itu ada gereja yang seperti itu. Tapi itu sebetulnya praktek kekristenan, cium kudus. Mengapa? Karena gereja mula-mula pada masa itu, saudara-saudara, isinya bukan hanya orang di dalam lapisan tertentu, tapi ada budak-budak, ada wanita, dan budak dan wanita, anak-anak itu dianggap second class. Kelas yang kedua. Tapi ketika mereka bergabung mereka gereja, ciuman itu hanya untuk sebuah keluarga, dan mereka diberikan ciuman itu sebagai artinya apa? Kamu diterima di dalam keluarga. Di dalam prakteknya akhirnya dihindari pria sama pria, wanita sama wanita. Nanti akan dihitungin di dalam sampai akhirnya hilang ya. Jadi itu praktek holy kiss di dalam gereja akhirnya ditinggalkan. Kita tidak perlu mempraktekkan itu, saudara-saudara ya. Itu terjadi di gereja. Artinya apa? Orang-orang budak pun boleh duduk bersama-sama dan dia dicium sebagai sebuah keluarga. Karena pada masa itu ketika mereka menjadi percaya, mereka harus kehilangan keluarganya. Mereka bisa diusir dari komunitas. Mereka bisa dibuang. Maka harus ada jemaat Tuhan yang membantu mereka. Maka banyak dari mereka rela, saudara-saudara, menjual hartanya buat sesamanya, saudara-saudara. Ya. Ada satu budaya yang diamati oleh banyak sosiolog yang dihidupi oleh kekristenan kuno pada masa itu, yaitu kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme, dia peduli kamu ras apa, dia tidak peduli lagi kamu status sosialnya seperti apa. Tapi ketika kamu bergabung dengan komunitas Kristen, kamu adalah orang-orang, saudaraku, saudariku yang dicintai Tuhan, dan aku bertanggung jawab mencintai Anda. Maka dikatakan apa? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Maka kekristenan menjadi satu gerakan sosial yang mendobrak kekuasaan Romawi, budaya Yunani pada masa itu, saudara-saudara, karena kasih yang begitu besar. Jadi gereja yang berbuah itu apa? Gereja yang berbuah adalah gereja yang mengasihi. Gereja yang mengasihi bukan hanya jumlah banyak, tidak. Kita gampang membuat gereja kita jumlah banyak. Fasilitas oke, datangkan artis, datangkan pengkhotbah yang baik. Kita bisa dengan mudah membuat gereja kita berjumlah banyak, betul? Kasih fasilitas yang terbaik. Maaf, rekrut itu yang bisa membuat salah satu bank menyambut kita, kasirnya sebelum kita berdiri, dia datang ke kita, silahkan Bapak ya, sambut, rekrut, bikin nih di gereja, bisa banyak, bisa orang nyaman. Tetapi gereja yang berbuah adalah bukan banyaknya, tetapi gereja yang mengasihi. Dan ketika gereja mengasihi, saudara-saudara, ketika gereja mengasihi,
Jangan takut gereja itu kosong, amin. Jangan takut gereja itu kosong. Gereja itu akan menjadi menarik bagi setiap orang. Ketika saya memulai bersama dengan anak-anak muda di Sing 5 tahun lalu. Saya berkata jangan ajak orang, jangan ajak orang. Jangan ajak orang masuk ke gereja kita. Karena saya rasa kita semua dingin, kita gak sambut mereka. Lebih baik nanti kalau mereka sudah kita ajak orang lain yang lebih siap, lebih sulit. Kalau mereka kecewa dengan gereja kita, jangan ajak orang. Tetapi mari kita belajar mengasihi, kita belajar hidup bareng, kita belajar saling memperhatikan, kita belajar berbagi hati. Pengalaman kita. Setelah itu, kamu gak suruh orang datang. Ketika dia datang, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Kalau kita ribut sama istri kita, keluarga yang ribut, ada temennya anak kita datang, bisa ngerasain, keluarganya gak enak, gak nyaman. Walaupun dia gak tahu ributnya kita, saudara-saudara. Tetapi ketika kita nyaman, kita penuh kasih, teman-teman anak kita pun bisa merasakan. Gak usah cerita, kami keluarga Kristen yang saling mengasihi, maka kamu bisa mendapatkan. Tidak perlu. Mereka bisa merasakan kehadiran kasih itu di situ. Karena manusia itu adalah manusia yang bekerja berdasarkan intuisi. Kadang nggak pakai rasional, tapi kok gue nyaman sini, saudara-saudara. Itulah gereja, saudara-saudara. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, gereja pertama bukan Marxis yang nggak ada private property. No. Gereja yang mula-mula ada private property. Milikku. Kalau ada milikku, maka aku bisa jual dan aku beri orang lain. Karena itu milikku yang kuberikan. Kalau tidak ada private property, tidak ada memberi. Karena semua dibagi rata. Tetapi ketika ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya punya bagi sama yang miskin. Yang miskin punya tenaga dan semangat. Dia bisa bekerja dan bekerja bersama. Gereja yang berbuah adalah gereja yang di dalam kasih. Dan begitu berbicara tentang kasih adalah gereja yang tidak selalu baik-baik saja. Gereja mula-mula juga gereja yang bertikai. Ya. Jadi kalau kita pernah bertikai di gereja, puji Tuhan. Ya. Berarti apa? Berarti kasih itu akan dinyatakan besar. Karena apa? Ketika ada pertikaian, ada kasih Allah yang turun. Dan disitulah shalom. Shalom yang retak itu dipulihkan dan dipenuhkan. Saya berkata kepada anak-anak muda, kenapa papa gue pelayanan, papa gue melayani tapi hidupnya seperti itu? Saya bilang lihat Alkitab, memang keluarganya baik-baik semua. Kamu mau punya ayah seperti Abraham, seperti Daud, seperti Salomo? Mana yang baik? Tetapi apa yang kita lihat? Ada pertikaian di banyak keluarga Kristen, tetapi kasih Allah menyatukan Esau dan Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya, Ishak dan Ismail. Kasih Allah menyatukan. Justru kasih itu setelah melampaui pertikaian seperti suami istri di dalam 10 tahun, 13 tahun banyak pertikaian yang kadang satu pengen meninggalkan yang lain, yang satu lebih lelah. Tetapi ketika masih bertahan, kasih Allah itu besar. Saudara-saudara, gereja. Saya akan lanjutkan dengan cepat, saudara-saudara. Dan ternyata hospitality ini, saudara-saudara, tetap dipraktekkan. Tetapi memang gereja bergumul. Saya tidak bisa menjelaskan semua di dalam sejarah. Saya masuk ke reformasi. Karena hari ini adalah hari reformasi. Ternyata tokoh-tokoh reformator juga meneriakkan hospitality. Saya bacakan di sini. Ada Martin Luther yang mengatakan, ketika orang percaya yang tertindas mendapatkan hospitality, Allah sendiri yang ada di rumah kita, yang diberi makan di rumah kita, yang terbaring dan beristirahat. Ini Martin Luther. Salah satu tokoh reformator juga yang bernama John Calvin mengatakan apa? Tidak ada tugas atau panggilan yang lebih mulia atau bisa diterima Allah selain hospitality. Karena kepada para pengungsi religius, kita tahu pada masa reformasi banyak pertikaian, banyak peperangan, sehingga banyak korban-korban yang tidak bersalah akhirnya harus berguguran. Dan di sini mereka meneriakkan kepada jemaatnya, kita harus memberikan hospitality kepada orang-orang yang dan kesulitan ini. Gereja yang berbuah, gereja yang mengasihi adalah gereja yang berubah. Dan untuk tema berubah saya ambil satu semboyan reform. Yang ketika saya sekolah teologi di reform saya suka semboyan ini. Ecclesia reformata semper reformanda. Gereja reform adalah gereja yang terus direform. Jadi spirit reformasi gereja itu
boleh berenang. Itu terus direformasi sepanjang sejarah. Saudara-saudara, pergulatan gereja di dalam sejarah menerapkan hospitality. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi adalah ternyata reformation juga punya kegagalan. Punya kekurangan, bukan kegagalan ya. Kekurangan di dalam hospitality. Karena dikatakan apa saudara-saudara? Sekalipun para tokoh reformator itu meneriakan hospitality, tapi mereka nggak punya tempat untuk hospitality. Artinya apa? Karena pada masa itu sangat kalut. Pada masa itu sangat sulit saudara-saudara. Sehingga akhirnya hospitality itu dilakukan di dalam bentuk negara. Itu baik-baik. Saya kok jadi teringat mungkin karena Indonesia cukup banyak dijajah. Dan hukum Indonesia banyak berhutang kepada Belanda yang reform saudara-saudara. Maka saya tidak tahu apakah betul, mungkin bisa diteliti. Fakir miskin dan anak dipelihara oleh negara. Mengapa? Karena ketika reform menjadi negara, gereja itu sebagai negara itu mau memberikan hospitality, menjadi sebuah tanggung jawab negara. Tetapi akhirnya gereja kehilangan rumah-rumah, kehilangan hospitality. Itu problem di dalam gereja. Kenapa? Ketika dikerjakan gereja itu bagus saudara-saudara. Maka kita bersyukur masih ada yang ngerjain. Kita bersyukur dengan apa? Ketika di gereja ini ada misi menyediakan rumah, menyediakan pendidikan, menyediakan makanan buat banyak orang. Itu adalah sisa-sisa hospitality. Tetapi saudara-saudara, teman-teman dari misi pun perlu setiap kita bergandengan tangan. Karena misi bukan hanya di tempat jauh. Misi adalah ketika kita keluar dari depan rumah kita. Ketika kita keluar dari gedung gereja ini. Banyak orang yang memerlukan kasih Tuhan. Amin. Tidak cukup. Perlu kita bergandengan tangan saudara-saudara. Disinilah kekritik. Salah satu penulis, saya lupa menuliskan namanya di sini. Yang ketika saya baca dia mengatakan kehilangan hospitality. Sehingga ada apa saudara-saudara? Ada seorang penulis yang namanya John Owen mengatakan apa? Dulu di abad 17, hospitality diberikan kepada orang asing yang membutuhkan. Tetapi sekarang kita mempraktekkan begitu indah dengan menjamu teman, relasi tetangga dan kenalan. Ini menjadi sebuah praktek bisnis. Samuel Johnson pada abad 18 mengatakan, hospitality kuno, orang yang hidup di jalanan bersukaria karena dijamu di meja orang kaya. Sekarang dunia komersil, sibuk, waktu menjadi berharga. Karena itu hospitality tidak lagi bernilai, tetapi masih ada ruang manusia mendapatkan kepuasan ketika bertemu dengan teman-temannya, makan dan minum bersama dengan mereka. Saudara-saudara, ada yang kurang, yang masih diwariskan kepada kita. Bukan hanya warisan teologi, tetapi warisan panggilan untuk dikerjakan. Bagaimana prinsip yang diteriakkan John Calvin, Martin Luther, dipraktekkan di dalam hospitality. Saudara-saudara, jadi gereja belum selesai. Puji Tuhannya, pada abad ke-19, ada yang bernama John Wesley. Dengan gerakan metodis, ya. Saya tahu juga banyak yang dulu bergereja di metodis, saudara-saudara. John Wesley mengatakan apa? Di situ mulai ada kebangkitan hospitality, dikembalikan ke rumah-rumah. Ya, ada small group, ya nanti discipleship, ya. Ada integrasi antara gereja dan rumah, menolong orang sakit, berbagi makanan dalam pertemuan, menyediakan rumah bagi para janda dan orang lemah dan anak-anak. Dan ternyata hamba-hamba di dalam gereja metodis sering makan bareng sama mereka. Nggak cuma sediain uang, tetapi makan bareng bersama dengan orang-orang. Kekurangan yang kesulitan pada masa itu, saudara-saudara. Ya, sehingga John Wesley mengatakan demikian. Saya bersama dengan seluruh pengkhotbah yang ada di kota. Bersama-sama dengan orang miskin. Makan makanan yang sama di meja yang sama. Dan kami bersuka cita di dalam ini. Sebagai kebersamaan yang sungguh nyaman dari perjamuan roti bersama-sama di dalam kerajaan Bapa kita. Dikembalikan. Dan kalau kita tahu, gerakan karismatik, gerakan Pentakostal yang menyediakan rumah mereka sebagai tempat persekutuan adalah warisan dari Wesley. Saudara-saudara. Dan kita, saya percaya kita juga tahu ada sesuatu yang harus diintegrasikan antara rumah dan ibadah. Di mana bukan hanya rumah, di kafe-kafe tempat kita bekerja, di tempat kerja kita, mereka merasakan gereja. Bukan mereka dibawa ke dalam gereja, tetapi gereja yang keluar di setiap tempat-tempat ujung dunia ini. Amin. Biarlah itu menjadi panggilan kita. Dan saya akan akhiri saudara-saudara dengan satu perkataan juga John Wesley. Saya sangat diberkati Allah sejak berdirinya rumah ini.
Kita telah meniru institusi di zaman para rasul. Aku berkata sekarang kepada seluruh dunia, datang dan lihatlah bagaimana orang Kristen saling mengasihi. Amin. Saya kasih gereja kita yang tidak berwarna. Karena tugas yang membuat berwarna ini adalah saudara dan saya. Amin. Mari kita buat ada kasih. Mari kita berubah menghadirkan gereja di setiap tempat. Saya mengutip seorang penulis yang bernama Karl Barth. The church is the church only when it exists for others. Gereja adalah gereja hanya ketika gereja itu ada buat orang lain. Beberapa hari lalu saya berjumpa dengan seorang anak muda. Jadi saudara-saudara, saya mohon pengertian ketika nanti saudara ketemu saya di depan mall. Saya sedang duduk dengan anak yang bertato atau anak yang merokok. Tolong jangan salah paham saudara-saudara. Ya saya minta izin begitu ya. Karena apa saudara-saudara? Beberapa hari lalu saya ketemu anak muda yang sudah divorce. Yang merokok di sebuah kafe. Dan ketika dia bertanya, aku pernah sukses, aku pernah dapat uang ratusan juta dengan cepat dan itu terjadi. Tetapi ternyata di dalam bisnis itu aku mengalami satu kekecewaan karena aku memperlakukan orang-orang di bisnis itu sebagai keluarga. Tetapi mereka memperlakukan aku sebagai tidak manusia. Akhirnya aku lepaskan bisnis itu, aku tinggalin, aku jadi orang susah, gak apa-apa. Tapi sekarang aku berjuang, aku mau kerja, aku bisa bekerja keras, tapi aku tidak sukses sampai hari ini. Gimana Tuhan? Jadi saudara-saudara, orang yang di luar sana yang tidak bergereja, belum tentu mereka tidak bergumul dengan Tuhan. Belum tentu mereka tidak bergumul dengan Tuhan. Dan ketika itu, gimana kok Tuhan di mana? Gimana aku bisa dibukakan jalan lagi? Tapi waktu saya ngobrol, saya ngomong sama dia. Kamu kebahagiaanmu emang kaya? Kamu bahagia mana? Ketika kamu duduk sama saya, suatu hari kamu duduk sama anak muda lain, dan dia akan ngomong seperti ini, kok thank you kehadiranmu itu boleh memberkati hidupku di masa-masa aku gelap. Kamu bahagia mana? Yang kedua, mari lakukan yang kedua. Sudah saya rindu gereja bersuara di setiap kafe, di setiap rumah, di setiap kerja. Sehingga banyak orang bisa merasakan cinta Tuhan. Saya rindu ada orang-orang yang mungkin bercerai sekarang banyak sekali. Tetapi ketika dia datang ke gereja, ketika dia bercerai, dia merasakan cinta di gereja kita. Amin. Ketika anak-anak yang terkoyak hatinya karena perceraian, dan ketika dia datang di gereja, dia bisa berkata, Tuhan baik. Dan walaupun keluargaku bercerai, aku bisa mengasihi papa dan mamaku. Kita rindu gereja bisa menjadi berkat. Saya tersentuh dengan sebuah gereja. Waktu pembinaan pranikah, ya, ada satu sesi khusus. Sesi yang berbicara adalah orang-orang yang bercerai. Itu baru satu di gereja itu. Kenapa? Karena mereka ternyata di dalam kehancuran mereka boleh membagikan kepada orang lain. Supaya mereka belajar dari kehancuran mereka. Dan bukankah Alkitab banyak kehancuran yang diberikan dan kita bisa belajar dari orang-orang itu? Mari kita menjadi gereja yang berbuah di dalam kasih dan gereja yang terus berubah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat gereja Tuhan. Gereja kami 30 tahun sudah ada. Dan kami juga melihat banyak rekan-rekan mencintai gereja ini. Berkorban, berjuang mencintai. Sehingga terkadang juga ketika di dalam mencintai gereja ini pengen yang terbaik. Ada gesekan-gesekan. Tetapi kami juga melihat kalau kami ada sampai hari ini. Ada kasih Tuhan yang besar yang bisa memulihkan gereja kami. Yang sudah memulihkan dan berkarya. Dan biarlah Tuhan kami menjadi gereja yang berbuah di dalam kasih. Sehingga setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga mereka, setiap keluarga jemaat Tuhan boleh dirasakan kasih Tuhan melalui orang yang berjumpa dengan mereka. Kami bersyukur Tuhan beri gereja kami. Dan kiranya Tuhan menguatkan kami untuk bergandengan tangan, menyatukan hati, belajar hidup mengasihi seorang dengan yang lain. Sehingga kami menjadi terang di mana Tuhan perintahkan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan. Bagipun jemaat yang sedang di dalam kesulitan dan dalam kehancuran. Biarlah hari ini jemaat Tuhan boleh percaya bahwa sekalipun di dalam kehancuran, Tuhan bisa membuat kehancuran itu juga akan dipulihkan menjadi terang buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati Musa sebagai gembala. Dan setiap rekan-rekan hamba Tuhan dan majelis dan setiap jemaat Tuhan. Setiap aktivis.
Kiranya hati kami dipenuhi oleh kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.